kalau tidak mahram. Kalau ada dua orang bertemu, yang ketiganya itu adalah setan. Datanglah bertamu laki-laki ke rumah perempuan, duduk di ruang tamu. Ada mak kawan itu. Bu, kata Ustadz, kalau kami berdua, ini yang ketiganya setan. Ini kan tak betul. Maksudnya kalau laki-laki perempuan tak mahram berdua-duaan, datanglah setan menggoda. Setan tidak pernah mengajak, ayo berzina, ayo berzina, ayo berzina. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Karena godaannya yang pertama adalah diawali dengan nazratun, pandangan. Semua berawal dari pandangan. Makanya tembak-tembak panah-panah setan dari mata. Semua berawal dari pandangan. Setelah pandangan, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, salam, hai. Setelah salam, fakalamun, bicara. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqaun, pertemuan. Setelah itu, faboncengun. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gemuk. Mau tak dinikahkan malu, mau digugurkan takut mati. Akhirnya berapa banyak anak-anak gadis kita, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita yang di atas tadi maupun yang di bawah semuanya selamat daripada ini, insyaallah. Dulu kalau Ustadz diundang acara akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kita usia Al-Quran tunai. Nikah bulan Januari, nanti bulan Desember baru diundang lagi Ustadz. Ustadz Somad datang acara apa? Akikah. Sekarang enggak, nikah Januari, April akikah. Begitu cepatnya proses itu. Instan. La haula wala quwata illa billah. Lalu siapa yang menyelamatkan ini? Kita. Makanya malam Ahad, malam Minggu ditanya dia mau pergi kemana, datang anak lajang bawa motor yang knalpotnya sudah disunat. Kalau ada orang mau sakratul maut itu mati kok. Pak, saya bawa anaknya ya. Jangan. Sekali aja Pak, sekali pun tidak. Kalau sudah tidak, kataku tidak sampai mati, tidak. Kalau sebentar aja Pak, kami putar-putar aja di pasar kota Jambi, nanti kami belikan Bapak mie ayam. Awalah. Betapa cepatnya kau berubah pikiran. Kau pikir bisa kau sogok aku dengan mie ayam. Mau mie ayam, mau pakai bakso pun tidak. Kalau udah tidak, tidak. Datang pula ibu dari belakang. Kasihlah bang, kita lebih parah pula dari itu. Inilah yang merusak anak-anak. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja itu. Sekarang udah jadi ustadz, ya jangan pacaran. Dulu waktu dia ustadz, terus terang saya katakan, 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya pacaran. Memang tak ada kesempatan. Tak percaya tanya Bang Ican. Orang-orang Mesir kan banyak Pak Ustaz. Orang Mesir banyak, cantik-cantik, tinggi, cantik, mata biru, rambut pirang, putih. Awak tahu sendiri lah. Udahlah hitam, pendek, pesek saya tak sebut ya. Udahlah susah fisik, kena moneter pula. $1 melambung 20.000. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat untuk menjemput kami ke Kairo, pesawat yang tak pakai kursi. Tidak, pesawat perang. Disiapkan pesawat untuk menjemput mahasiswa. Daripada mengemis di Mesir, malu. Datang orang Mesir. Selama kami masih makan di Mesir, tidak satupun orang Indonesia boleh pulang. Akhirnya mereka menyumbang bantuan, mau ngasih duit. Tanya kawan-kawan, semuanya. Mana mungkin kita mau berani nikahi mereka? Aku nikahi kau, makan aku dari kami, kau belum kawin. Luar biasa orang Mesir. Makanya hari ini kalau kami nonton acara di Mesir, meledeh air mata kami. Kenapa? Sedih mengenang tempat berjuang, dan sedih orang-orang Mesir yang pernah memberikan bantuan kami sehingga kami selesai kuliah. Hendaknya diberikan Allah kelapangan bagi mereka, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak kita ketika dulu ada namanya Muhandis Abdus Salam, setiap
bulan Ramadan dia beri kami bantuan 300 pon. 300 pon zaman itu hampir 100 dolar. Karena waktu itu 340 pon, 100 dolar. Hampir sejuta dia, 1.300.000 dia beri kami bantuan. Berturut-turut sampai saya pulang pun, saya telepon kawan-kawan, masih ada bantuan, masih. Ketika kami tanya sama dia, apa yang kau inginkan dari kami Muhandis? Kau ingin apa dari kami? Apakah kau doa? Tak usah doakan aku, kata dia. Kau pulang saja ke negerimu, selamatkan anak bangsamu daripada kerusakan mungkar. Itu yang dia inginkan. Sekarang kami pulang, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi anggota legislatif, mengalir pahalanya itu ke Muhandis Abdul Salam, berbuat baik. Makanya kalau mau buat baik itu mesti smart, mesti cerdas. Makanya sekarang orang punya HP, apa namanya? Smartphone. HP yang cerdas. Kalau ustadz cerdas, smartphone. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatkan anak-anak kita ini. Nanti ketika ibu menangis menengok dia duduk di pelaminan, itulah air mata kebahagiaan yang luar biasa. Betul? Saya pun datang sampai ke Jambi. Yang mengundang siapa? Abang-abang saya yang dulu yang pernah sama kuliah. Allahu Akbar. 20 tahun yang lalu mereka menyekolahkan anak-anak mereka supaya selamat dari narkoba. Maka kalau bapak ibu ingin Jambi ini ada alim ulama, ada tokoh masyarakat, ada pemuda-pemuda tahun 2028, tahun 2038, maka pandanglah anak-anak yang kita lihat hari ini. Yang hari ini ingusnya meleleh, yang hari ini dia bukan siapa-siapa, lam yakun syai'an madhkura, tak dikenal. Tapi sampai masanya nanti, Masya Allah, mereka akan jadi gubernur Jambi. Allahu Akbar. Mereka akan jadi bupati wali kota Jambi. Allahu Akbar. Mereka akan selamatkan karena mereka hanyalah pokok-pokok kayu. Pokok kayu kalau dia sudah besar, kita tak khawatir patah. Tadi malam saya yakin hujan lebat. Dari mana Ustaz tahu? Lantai ini basah. Oh, ketika hujan lebat tadi malam, angin datang dari kiri, angin datang dari kanan, kita tak khawatir. Tapi kalau ada pokok yang kecil, pasti potnya kita bawa masuk ke dalam, kita takut. Akarnya akan dimakan hawa, batangnya akan dimakan hawa, pucuknya akan dimakan. Ini banyak ulat yang siap memakan pucuknya yang hijau. Mereka mengejar ke atas, pucuk. Tapi kalau dia sudah selamat, insya Allah. Narkoba luar biasa. Belum lagi minuman keras. Ini saya sudah dapat bocoran, Ustadz Somad, partai-partai yang sedang berada menelurkan undang-undang ini harus mengeluarkan larangan. Ustadz Somad, Bapak berjihad di sana di legislatif, saya di khutbah Jumat, saya di ceramah, bapak-bapak di legislatif perjuangkan Pak. Bapak berjuang dengan palu martil Bapak. Dengan ini anggota legislatif mengeluarkan undang-undang bahwa narkoba, bahwa ini minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Itulah perjuangan engkau Pak. Saya khutbah Jumat, ceramah khutbah Jumat. Siapa yang pakai narkoba, siapa yang minum khamar, neraka jahanam tempatnya. Tak didengar orang. Tapi bapak memang bukan ustadz, tapi bapak anggota legislatif. Gaya bapak memang bukan gaya ustadz, tapi perjuangan bapak luar biasa. Itu medan dakwah kita masing-masing. Allahu Akbar. Yang mau berjuang di parlemen, masuk ke politik. Yang mau berjuang di bisnis, masuk bisnis. Yang mau berjuang di bidang dakwah, dai-dai muda. Tapi ada dai muda yang bisa tiga-tiganya. Dia juga dai, dia juga anggota legislatif, dia juga bisnismen. Masya Allah, multi talenta. Jangan batasi anak kita pada kemampuan, apa yang dia bisa, apa yang dia mau, apa yang dia suka, lanjutkan. Anak saya ini Pak Ustadz mau saya kirim ke Mesir. Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz, oh tak bisa. Tapi anak saya ada kemauan sedikit, bisa didorong-dorong dia sedikit. Dia mau jadi apa? Nampak saya bakatnya nih Pak Ustadz dari kecil, kemana-mana bawa martil, berarti mau jadi hakim konstitusi. Dua kemungkinan, kalau tak lulus jadi hakim, jadi tukang. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik, berarti dokter spesialis. Kalau tak lulus, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan.